Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah, hindarkanlah kami dari azab siksa api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Suraqallahul azim wa suraqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridhonya lah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersama dapat hadir berkumpul dalam rangka bersilaturahim atau bersilaturahmi di Masjid Al-Islah yang sama-sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan niat, langkah dan seluruh amal ibadah kita lakukan di tempat yang mulia ini semuanya dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan dan juga kita hadiahkan kepada junjungan kita yang mulia, kekasih Allah dan juga kekasih kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti menjadi jaminan kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang pada kesempatan ini bersama dengan kita menyelenggarakan perwiritan atau pengajian di masjid yang kita muliakan ini. Kita doakan semoga pengurus Majelis Taklim senantiasa sehat walafiat, selalu amanah, istiqomah dan juga istiadah, siap melayani anggota walaupun pengurus sendiri tidak pernah dilayani. Gak ada pengurus ada gajinya, gak ada. Udah gak dapat gaji kadang-kadang dicurigai lagi makan uang pengajian. Nah, yang bilang betul mengaman. Itulah bahagian dari dinamika atau romantika kehidupan, ya. Tapi siapa yang tangguh, siapa yang kuat dengan bersabar, ini nilainya luar biasa. Karena sabar itu termasuk salah satu amalan yang pahalanya tidak terbatas. Itu makanya kalau sabar pun nggak ada batasnya.
Kalau orang sabar ada batasnya, berarti nggak sabar. Sabar itu nggak terbatas sampai dia mati. Tetap tangguh, tetap tahan menghadapi ujian Allah sampai mati, sabar. Kalau cuma 1, 2, 3 atau setahun ini tahan, tahun depan nggak tahan, berarti udah nggak sabar. Ya. Dan itulah pada kesempatan ini, ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, kita akan membicarakan tentang intisari doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa dunia akhirat. Yang setiap berdoa, doa itu mesti ada. Bahkan kalaupun kita nggak bisa membaca doa yang lain, doa itu aja cukup mewakili semua doa. Makanya yang pernah berangkat haji umroh, kalau nggak tahu doa, masuk Masjidil Haram, ya, doa keliling tawaf, doa waktu sa'i, doa lontar jumroh, pokoknya doa-doa yang lain nggak tahu, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau di luar haji, kita nih berdoa tapi nggak pandai, ya, nggak pandai merangkai kata-kata, bahasa Arabnya nggak hafal, bahasa Indonesia juga nggak ngerti, ya wes, Rabbana atina fid dunya hasanah. Biarpun 5 kali diulang-ulang nggak apa-apa, ya makin bagus. Nah, cuman kadang-kadang ada rasa malu juga, ya. Mimpin doa itu tok yang bisa kan. Nah, makanya belajar. Tapi kalaupun nggak bisa doa yang lain, ini cukup. Namanya doa sapu jagat, doa dunia akhirat, udah meliputi segala macam keinginan dan kebutuhan kita lah dalam hidup. Karena hidup kita ini kan ada 2, ya, hidup di dunia, hidup di akhirat, kan 2 itu. Makanya kita minta pun kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kita nggak mau lah nanti sengsara di akhirat kan, walaupun bahagia di dunia. Kita minta bahagia dunia, bahagia di akhirat. Itu menunjukkan bahwa hidup kita memang ada di 2 tempat nanti, di dunia ini, di akhirat ada. Makanya kalau sekarang ini ada orang nggak meyakini akhirat, wah, rugi, ya, celaka. Karena hidup akhirat itu ada. Nah, makanya lebih beruntung orang meyakini akhirat. Jadi dia sempat berdoa minta bahagia dunia akhirat, dia nanti tidak kecewa ketika dia setelah mati di dunia, bangun udah di akhirat. Itulah orang mukmin yang betul, itulah orang muslim yang betul. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, surah atau doa sapu jagat yang sering kita baca itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ceritanya ayat 201 ini menyambung dari peristiwa pelaksanaan haji. Nanti kalau kita lihat dari ayat 197, itu ceritanya haji itu. Haji sampai kemudian ayat 201 ini. Dan memang dalam tafsir ayat ini itu berhubungan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika dia berhadapan dengan Ka'bah itu, Baitullah, ya doanya itu minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, apa yang menjadi intisari dari doa sapu jagat itu? Pertama, memberikan petunjuk atau penjelasan, ya, bahwa tujuan hidup orang yang mukmin atau orang yang muslim itu ada 2 tujuan hidup. Yang pertama, tujuan hidup jangka pendek di dunia. Yang kedua, tujuan hidup jangka panjang di akhirat. Itu intisari yang pertama, ya. Surah Al-Baqarah ayat 201 atau doa sapu jagat ini memberikan petunjuk atau penjelasan kepada kita bahwa tujuan hidup seorang mukmin atau muslim itu ada 2. Yang pertama tadi jangka pendek di dunia, yang kedua jangka panjang di akhirat.
Yang di dunia itu bagaimana? Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini. Yang sifatnya serba mungkin. Yang di akhirat itu yang bagaimana? Nanti yang akan kita masuki, kita hadapi setelah kematian, setelah meninggalkan dunia ini, yang sifatnya pasti. Jadi hidup di dunia sifatnya mungkin, hidup di akhirat sifatnya pasti. Kalau kita disuruh milih antara dua, ya, sesuatu yang mungkin dengan sesuatu yang pasti, manakah yang kita pilih? Memilih tidak berarti meninggalkan itu, hanya menentukan sikap. Memilih itu menentukan sikap. Tidak berarti kita tinggalkan dunia. Kalaupun kita milih akhirat yang pasti, tidak berarti kita tinggalkan dunia, karena ini kan kendaraan juga ke akhirat. Cuman sikap kita ada sudah, keyakinan kita ya, arah dari hati dan pikiran kita itu sudah jelas, sehingga nanti akan mempengaruhi aktivitas kita di dunia, ya, yang intinya kampung akhirat. Jadi kalau seorang mukmin, seorang muslim disuruh milih sesuatu yang mungkin dengan yang pasti, maka jawaban yang benarnya orang mukmin pasti akan pilih sesuatu yang, ya, sudah jelas. Seorang mukmin akan memilih sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang mungkin. Karena kalau mungkin itu bahasa kita nggak jelas, ya, bahasa kita nggak jelas. Kalaupun kita kejar kali bahagia di dunia ini, itu hanya sifatnya mungkin, ya, mungkin enak atau mungkin menyenangkan. Pasti enak, pasti menyenangkan, enggak. Orang mati-matian kerja keras, akhirnya dia jadi kaya. Kemudian setelah jadi kaya, coba keluarkan jawabannya yang benar. Apakah pasti dengan kaya itu dia akan bahagia? Dia akan enak hidup? Selama di dunia tidak. Selama di dunia tidak. Mungkin dengan harta yang banyak itu dia mungkin bisa bahagia, mungkin bisa enak, tapi tidak ada yang pasti bahagia, pasti enak. Anak banyak, kemudian anak banyak ini sukses semua, katakanlah jadi sarjana, ya, jadi orang-orang pintar lah, dipakai lah di kota Medan ini. Bahkan ada yang jadi pemimpin. Berani kita mengatakan bahwa punya anak yang seperti itu pasti selamat, pasti akan mulia, atau nanti pasti akan dimuliakan oleh anak? Nggak ada. Selama di dunia nggak ada yang pasti. Mungkin ya. Itu makanya karena di dunia ini sifatnya serba mungkin, kita pun tidak boleh terlalu berlebihan mengejar dunia ini. Kenapa? Kalau kita terlalu berlebihan mengejar dunia yang sifatnya mungkin, nanti ujung-ujungnya kecewa. Kita pikir seperti ini, padahal hasilnya seperti itu. Oh, kita pikir kalau punya anak pejabat itu kita akan mudah, ya, beli ini, beli itu, kesana kemari. Rupanya setelah punya anak pejabat, malah dia sibuk dengan kerjaannya. Dia nggak peduli sama orang tuanya. Kalaupun orang tuanya dikasihnya kesana kemari yang ngantar, bantu, supir, dianya nggak sempat. Lebih sempat dia jumpain koleganya, lebih sempat dia jumpain kawan. Tiap hari kumpul di kantor, tapi sama orang tuanya, ya, begitulah dia. Jadi kebanyakan, kalau berlebihan kali kita ngejar dunia yang sifatnya mungkin ini, ujung-ujungnya kita kecewa. Makanya mengejar dunia itu tidak boleh berlebihan. Sedang saja, biasa saja. Yang penting terpenuhi kebutuhan. Itu aja. Yang penting terpenuhi kebutuhan. Lebih daripada itu, kalau masih alokasi, alhamdulillah, gunakan untuk yang baik, supaya menjadi sesuatu yang pasti. Walaupun di dunia ini sifatnya serba mungkin ibunda, tapi sesuatu yang mungkin ini kalau kita gunakan
untuk akhirat bisa jadi pasti. Nah, itu pula walaupun yang ada di dunia ini sifatnya sebab mungkin, tapi yang sebab mungkin itu kalau kita gunakan untuk sesuatu yang akhirat, jadi sifatnya akhirat, bisa jadi pasti. Harta banyak itu kan kalau menjadi milik kita aja, kalau kita simpan aja kan hanya akan menjadi sesuatu yang mungkin milik kita, mungkin enggak. Contohnya kalau kita meninggal pasti udah nggak dapat lagi tuh kita. Nah, tapi kalau ini kita sedekahkan, kita wakafkan, kita santunkan sama orang, itu kan akhirat. Lillahi ta'ala, libitigo imardotillah, atau lil akhirah, maka menjadi pasti dia. Harta-harta yang seperti itu nanti akan jadi pasti di akhirat. Modal kita masuk surga. Nah itu makanya dalam mengejar tujuan yang pertama, tujuan hidup kita yang pertama jangka pendek itu biasa-biasa aja. Jangan terlalu berlebihan. Kalau dikasih Allah banyak, alhamdulillah. Dikasih Allah sedikit, ya alhamdulillah juga. Karena pasti Allah tahu ukuran kita kan. Nah, kemudian kampung akhirat. Kalau mengejar akhirat, di sinilah sebenarnya yang kita harus lebih bersemangat. Yang harus berlebihan itu yang ngejar akhirat, lebih semangat. Akhirat itu kalau mau dikejar caranya memperbanyak ibadah. Ibadah itu sudah jelas kita ketahui, yang paling utama adalah ibadah mahdo, ibadah-ibadah yang wajib, yang tuntunannya sudah jelas, sholat, puasa, zakat, haji. Atau yang berikutnya ibadah yang ghairu mahdo, ibadah-ibadah selain yang wajib, yang tuntunannya tidak diajarkan langsung oleh Rasul. Boleh kita buat menurut kemampuan kita melakukannya, yang penting tujuan utamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi untuk di kampung akhirat kita kejar harus penuh semangat. Apa caranya? Banyak beribadah. Jadi kalau orang sudah banyak beribadah nanti berarti dia banyak pahala. Orang banyak pahala berarti modal masuk surga udah jelas. Nah, karena di akhirat itu yang akan menjadi modal untuk kita bisa masuk dalam surganya Allah adalah pahala. Kalau di dunia modal kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kita katakanlah uang ya, duit, ya, voucher, harta. Tapi di akhirat itu semua nggak ada, hanya bisa satu, pahala. Makanya harus banyak mencari pahala itu. Itu poin pertama dari surah Surah Al-Baqarah ayat 201 atau intisari doa sapu jagat. Yang kedua, dari doa sapu jagat itu juga kita mendapat petunjuk, penjelasan dari Allah bahwa hidup kita di dunia dan di akhirat itu harus bisa bahagia. Ya, harus bisa bahagia. Supaya apa? Supaya indah. Orang kalau sudah merasa bahagia, insya Allah yang dilihat semua keindahan. Tapi kalau dia nggak bisa merasa bahagia, nggak ada yang indah. Contoh suami istri, ya. Kalau sudah bahagia suami istri itu, biar suaminya nggak ganteng-ganteng amat, istrinya nggak cantik-cantik kali, pasti dibilangnya itu suamiku adalah malaikatku, istriku adalah bidadariku. Padahal kalau dilihat orang poinnya 5 ya, 5 ke bawah. Tapi kok bisa seperti itu? Karena udah bahagia, jadi semua jadi indah. Orang kalau udah bahagia semua indah. Tapi kalau orang sengsara, yang indah pun jadi nggak. Itu makanya diharapkan kita harus bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan dan menikmati keindahan. Karena hakikatnya yang diciptakan Allah ini nggak ada yang nggak indah, semua indah. Cuma karena perasaan kita sedang tidak, jadi itu perasaan kita sedang tidak enak, tidak bahagia, ya semua jadi nggak indah. Ya, kalau nggak percaya, bawa aja orang-orang yang
lagi punya masalah banyak atau musuhan ke perapat, pasti nggak ada senyumnya. Iya. Walaupun dibayarin gratis nggak ada senyumnya. Yo, banyak promote. Kenapa? Dalam. Tapi ada orang yang duitnya cekak ya, berangkat dengan modal uang pas-pasan, tapi sampai sana, wah senang kali dia. Padahal uang untuk pulangannya nggak ada. Tapi begitu, kenapa? Nggak ada masalah. Hatinya sedang bahagia walaupun duitnya nggak ada. Jadi keindahan itu bisa dilihat oleh orang yang sedang merasa bahagia. Ketika kita nggak merasa bahagia, nggak ada indahnya. Itulah makanya di dunia maupun di akhirat kita harus ciptakan, minta kebahagiaan itu. Harus minta kebahagiaan itu. Seraya kita mencoba untuk menciptakan kebahagiaan, walaupun hakikatnya yang bisa memberikan kebahagiaan hanya Allah ya. Nggak ada itu ceritanya orang punya uang banyak terus bahagia, ilmu tinggi, pejabat tinggi, nggak ada. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kan, rata-rata sengsara semua yang seperti itu. Dan kalau saya lihat-lihat, kebanyakan orang bahagia itu dilihat oleh orang lain, bukan dirasakan oleh diri sendiri. Yang saya lihat, misalnya ada orang paling kaya di sini, dia dilihat bahagia bukan oleh dia sendiri, tapi oleh orang. Karena mobilnya banyak, rumahnya besar, ya, satpam pembantunya banyak. Terus orang bilang, ih bahagia kan? Baik seperti itu. Padahal bahagia sebenarnya itu yang dirasakan. Jangan dikira orang yang tinggal di rumah besar di kota itu tidak ada rintihan dan air mata. Dan jangan pula dikira orang yang tinggal di gubuk, di kampung, itu tidak ada senyuman dan canda tawa. Oh salah. Ya, salah sekali. Jangan dikira orang yang tidur di atas spring bed itu gak gelisah. Dan jangan pula dikira orang yang tidur di atas dipan dari bambu, ya, tempat tidur dari bambu itu gak tenang. Bisa jadi, nah kebahagiaan itu bukan dari apa yang dihadapi, tapi dari orang, hati orang. Ada orang tidur di spring bed tapi gelisah, kenapa? Ya walaupun tidur di spring bed tapi mimpinya dikejar-kejar gondoruo. Nah, ada orang tidur di atas dipan dari bambu tapi dia tenang, kenapa? Dia tidur mimpinya makan di restoran, sampai ngeces-ngeces lagi. Nah, makan di restoran yang mewah, tapi kepala ketunduk, senyum nggak bisa keluar. Ya, mikirin pekerjaan, mikirin masalah. Ada orang petani duduk makan di pinggiran sawah, cuman nasi putih dan asin sama belacan, lahapnya luar biasa. Nasi sampai belepotan. Itu tadi. Jadi nggak ada ukuran kebahagiaan di dunia ini. Ya kebahagiaan itu nggak bisa. Banyak dilihat oleh orang. Tapi yang pasti, ya nanti di akhirat. Makanya kebahagiaan di akhirat ini juga lah yang paling utama harus kita kejar. Jadi dengan berdoa sapu jagat selalu, harapan kita yang kedua tadi, kita bisa diberikan Allah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Apa untungnya kalau kita bahagia hidup di dunia dan akhirat? Kita akan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah. Jadi kalau bahagia kita di dunia, kita akan bisa menikmati keindahan dunia. Bahagia kita di akhirat, ya udah pasti juga bisa menikmati keindahan akhirat. Kemudian yang terakhir Ibunda, yang kita dapatkan dari surah Al-Baqarah ayat 201 atau intisari doa sapu jagat, yang terakhir ditutup dengan waqina azabannar. Ternyata doa sapu jagat ini bukan hanya sekedar ya mengajarkan kita untuk minta kebahagiaan dunia akhirat, tapi juga ya perlindungan dan kebebasan daripada azab api neraka.
Api neraka itu kalau dibayangkan di dunia ini ya kesengsaraan hidup. Kalau di akhirat nanti ya tempat. Nah, tempatnya. Kalau di dunia ini dibayangkan api neraka itu ya kesengsaraan hidup, kesusahan. Kalau di akhirat nanti api neraka itu udah dalam wujud tempatnya, tempat penyiksaan. Dan disebutkan dalam hadis nanti rata-rata kebanyakan gitu umat Muhammad itu, umat Islam itu masuk neraka. Pasti masuk surga, kan masuk neraka dulu. Nah, bayangkan itu. Kenapa? Jadi karena kebanyakan dosa. Padahal amalan yang bisa mendatangkan pahala itu lebih banyak loh dikasih Allah daripada perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Tapi salahnya gitu, umat Islam ini banyakan melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa gitu. Padahal amalan yang bisa mendatangkan pahala itu lebih banyak. Tapi kebanyakan kita lupa dengan itu. Yang kita buat justru perbuatan yang menimbulkan dosa. Contoh aja lah, mengucapkan salam itu, assalamualaikum, itu kan berpahala. Tapi kalau Waalaikum jadi berdosa kita. Ya. Ngomong sama orang dipanggil nama sini. Kalau kita jawab dengan bahasa yang santun kan, ya saya ada apa? Kan berpahala gitu. Tapi apa? Berdosa. Kita lebih milih kata-kata yang seperti itu. Itu baru dari mulut. Belum dosa dari tangan, dosa dari kaki, ya, dosa dari mata, dosa dari telinga. Wah, ingat-ingatlah. Satu hari kita banyakan nengok Quran apa banyakan nengok WA, Facebook. Coba itu. WA, Facebook yang tengok itu banyakan isinya pengajian atau pelajaran agama apa cakap-cakap orang yang isinya dengan fitnah-fitnah itu, gosip-gosip. Itu aja. Padahal media untuk berpahala itu banyak di situ. Tapi yang kita pilih media dosa. Itu mata, belum lagi telinga. Kalau kita ngumpul sama orang, asikan dengerin yang mana itu? Dengerin pengajian apa dengerin? Nah, itulah kadang-kadang. Ya, padahal amalan untuk pahala lebih banyak Allah siapkan, tapi sayangnya kita banyak melakukan amalan yang datangkan dosa. Itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa umat Muhammad nanti rata-rata atau kebanyakan masuk neraka dulu baru masuk surga. Jadi kalau nggak mau termasuk yang kelompok seperti ini, kita balik aja. Nah, mulai besok, mulai yang akan datang, amalannya dengan pahala nih banyak kita buat. Yang dosa kita stop. Itulah ibunda kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, sederhana tapi ada manfaatnya. Sekedar mengingatkan saja, mari kita implementasikan, kita wujudkan doa sapu jagat kita dalam bentuk perbuatan. Jadi bukan hanya minta bahagia-bahagia, tapi kita tidak mau melakukan amal yang bisa mengundang atau membuat Allah memberikan kita kebahagiaan. Demikian tausiah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.